إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri juga kepada hadirin semua untuk sungguh-sungguh menguatkan iman, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tiap detik, tiap saat melimpah ruahkan nikmat yang tidak terhingga, yang pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmatnya. Allah saking sayangnya kepada kita, dengan membicarakan nikmat Allah saja itu termasuk daripada wujud syukur kita kepada Allah. Mari kita renungi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita lupa dengan nikmat Allah? Ketika panjang angan-angan kita. Banyak sekali keinginan manusia. Manusia ingin hidup 1000 tahun, ingin hidup lama, ingin punya jabatan lama, ingin bersenang-senang lama, semua ingin lama. Padahal ketika dia sadar, hidup ini pasti tidak akan selamanya. Dunia ini mampir, kita singgah sementara di dunia. Ibarat orang naik kereta api, udah transit di stasiun mana, berapa jam atau berapa menit. Nah, di waktu yang hanya beberapa menit itu kita ingin senang di situ, ingin tidur di situ, ingin menghabiskan semuanya di situ. Padahal kereta sebentar lagi akan pergi. Nah, itulah hidup manusia. Umur sepanjang apapun, ulama-ulama katakan Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya 1000 tahun kurang lebih, ketika ditanya gimana engkau rasanya punya umur 1000 tahun, maka beliau menjawab, ibarat orang yang masuk dari pintu rumah yang satu kemudian keluar lagi ke pintu yang lain. Hanya segitulah kehidupan dunia. Dan ruginya lagi betapa banyak orang yang hidupnya di dunia ini dipenuhi dengan penderitaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia kami ciptakan dalam susah payah. Maka insya Allah nggak akan ketemu orang yang selama hidupnya nggak pernah susah. Pasti ada susahnya. Bahkan mungkin lebih banyak orang susahnya daripada orang senang, bahagia. Nah, dengan kasih sayang Allah yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi alaihissalam. Para nabi alaihissalam memberikan peringatan kepada umat, kepada manusia, bahwa kalau kamu ingin bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya, pastikan kamu beriman yang sebenar-benarnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu dekat dengan kata aman. Iman dekat dengan kata aman. Memang dalam Al-Quran Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn.
Orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Para ulama katakan apa itu kezaliman? Syirik. Keyakinan, harapan, cinta, kemudian penampilan, kepada siapa kita pamerkan amal-amal kita. Kalau ada campuran kepada selain Allah, itu pun masih termasuk syirik. Dan itulah yang menyebabkan hati kita tidak merasa aman. Nah, orang beriman sebaliknya, dia aman saja. Apapun yang terjadi, yang dihadapi dalam kehidupan ini tidak akan memudaratkan dia. Semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan rencana Allah Subhanahu wa taala, dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Takut oleh apa? Takut dengan apa yang akan terjadi. Sedih dengan apa? Sedih dengan apa yang sudah lewat. Dan ini urusan dunia ya. Urusan dunia itu begitu. Enggak ada faedahnya kita merenungi apa yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau yang disedihkannya dosa yang banyak, kemudian amal soleh yang sedikit, itu bagus. Tapi kalau yang disedihkan harapan-harapan duniawi yang tidak tercapai, ya itulah kekonyolan. Itu kebodohan yang nyata. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau mau kita sedih, sedihlah dengan dosa-dosa yang banyak dan amal soleh yang sedikit. Dan itu pun kita takut dosa amal-amal kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita takut taubat kita tidak diterima Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka Al-Qur'an banyak mengulang-ulang ayat tentang alladzina amanu wa amilus shalihat. Senantiasa ketika dapat ada lafaz amanu amilus shalihat, amanu amilus shalihat, seperti dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan ruh dan jasadnya. Ya cukup dengan iman tapi dengan amal soleh. Itulah kesibukan orang yang beriman. Jadi kalau ada orang ditanya, "Bapak punya kerjaan apa sekarang?" Enggak punya pekerjaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman pastinya setiap hari dia berpindah-pindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Karena setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Waktu sholat kita sholat, waktu zikir kita zikir, waktu muamalah kita muamalah, waktu kita sujud kepada Allah, tahajud kita sujud pada Allah, waktunya istighfar kita istighfar. Jadi orang beriman nggak pernah bingung apa yang harus saya lakukan sekarang. Sudah jelas contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua gerak-gerik kita apabila disandarkan kepada yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bernilai pahala. Termasuk masuk WC, hubungan suami istri, makan, minum, tidur, semua bernilai pahala. Asal apa? Asal ikut cara baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua harus disegerakan. Karena ada hadis Nabi SAW, badiru bil amali sholihat, bersegeralah kalian melaksanakan amal-amal soleh. Bersegera, tanafasu, berlomba melaksanakan amal-amal soleh. Fasatakunu fitanun kakitwa'il lailil muslimi. Akan datang zaman fitnah seperti malam gelap gulita, kata. Yusbihur rajul kafira wa yumsi mu'minah. Banyak orang yang pagi hari dalam keadaan kafir, sorenya tiba-tiba jadi orang beriman. Dan sekarang terbukti, Allahu Akbar di mana-mana. Banyak channel hari-hari orang syahadat, hari-hari orang syahadat. Nah, ada ulama mengatakan orang yang baru masuk Islam itu ibarat orang yang hidup dalam kegelapan tiba-tiba bertemu cahaya. Bahagianya, Allahu Akbar. Tapi yang kedua itu yang mengerikan, katanya. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Dan tidak sedikit juga. Jadi fitnahnya saking gelapnya seperti itu, banyak orang yang berpagi hari dalam keadaan beriman tapi sore harinya murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad karena apa? Ya bi'udinahu bi'aradhi minad dunya, dia jual agamanya hanya untuk sedikit dunia yang dia cari. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak ada cara kecuali kita harus sungguh-sungguh menguatkan iman. Iman itu ada alatnya. Iman dan hidayah itu tidak bisa dipisah. Istilah iman dan hidayah tidak bisa dipisah. Di
dia sudah beriman, dia sudah dapat hidayah. Dan hidayah itu mahal. Maka saya ulang-ulang, alat hidayah yang gak boleh kita berlepas darinya, tempel terus. Kalau ini dijauhi, kita makin lemah iman. Apa alat iman yang sering saya sampaikan? Satu, katanya, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu Al-Qur'an. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah malas buka Al-Quran, malas baca Al-Quran, malas mentadabburi Al-Quran, malas menghatamkan Al-Quran, malas, kita udah jaga jarak dengan Al-Quran, itu sudah tanda lemah iman kita. Yang kedua apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan masjid. Bahkan ada makhluk yang dianjurkan untuk kita ingat selain Nabi Muhammad SAW, itu yang namanya siapa? Masjid. Ada 7 golongan orang yang akan dapat naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing, ada sampai mata kaki, sampai lutut, sampai leher, ada yang tenggelam. Tapi ada orang yang tidak merasakan, boro-boro kena keringatnya, dia enak aja. Itulah orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Adalah orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang mujahadah, dia tahan hawa nafsu, dilawan hawa nafsunya untuk diikutkan, disandarkan kepada yang dicontohkan Nabi SAW. Susah payah Nabi apa? Dalam dakwah, dalam ta'lim beliau, dalam menyampaikan agama Allah, tiru semampu kita. Kalau kita ingin iman kita dikuatkan Allah, karena janji Allah, lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Banyak, bukan satu. Asal mau tahan hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Sampai kapan kita lawan hawa nafsu? Sampai sakaratul maut. Sampai sakaratul maut. Kita kontrol hawa nafsunya, kita kendalikan, kita ikutkan dengan apa yang dibawa Nabi. Sebentar saja, hanya sampai sakaratul maut. Hanya sampai sakaratul maut. Maka jaminannya apa? Allah akan berikan hidayah. Allah akan kekalkan hidayah kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah menjadi yang sungguh-sungguh tadi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang kedua, karena tadi judulnya bersegera melaksanakan amal soleh. Momennya dekat dengan bulan haji dan satu lagi Idul Kurban. Tidak sedikit orang yang kaya raya, dia mampu beli rumah yang mahal, beri mobil yang mewah dan sebagainya. Bahkan dia mampu nyicil mobil walaupun mahal. Tapi kenapa nggak pernah kepikiran kapan saya bisa berangkat haji? Saya khawatir nanti orang-orang seperti ini digolongkan jadi orang-orang yang barang siapa yang punya kemampuan haji, kemudian dia tidak berangkat padahal pemerintah tidak melarang, perampok tidak membegal dia, sakit juga tidak, falyamut, kata Nabi, silakan mati insya Yahudiyan atau Nasraniyan. Silakan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Buktikan kita berusaha, buktikan kita nabung untuk pergi haji, apalagi yang mampu. Kemudian yang kedua, kurban. Tidak sedikit juga yang lebih banyak uangnya, tetap enggak. Kurban tuh malas katanya, masya Allah. Ada juga musim kurban hanya memanfaatkan gimana caranya biar jualan sapi dapat sebanyak-banyaknya, dari sendiri nggak kurban. Itu juga lucu. Jadi godaan-godaan itu ada terus, sehingga kita tidak jadi melakukan kurban.
Maka kadang-kadang ironis, ini yang miskin sekali dia nabung sedikit-sedikit sampai kebeli kambing. Akhirnya dia kurban, pasti nilainya lebih besar daripada orang yang mampu. Dia pun hanya sedikit itu pun. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa kurban. Walaupun kambing ya, jamaah. Itu yang bisa Khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ihdi ummata habibik, Allahumma arham ummata habibik, Allahumma ighfir ummata habibik, Allahumma tajawaz an ummati habibika sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa bik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.